Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi hari ini dengan Bu Yanti. Bu Yanti hari ini akan menerangkan tentang sejarah Indonesia, tentang kerajaan Hindu-Buddha, silang budaya lokal dan global di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, materi ini bisa juga dipakai dalam sejarah Indonesia dan juga dalam sejarah peminatan kelas 11. Nah, kita mulai bicara tentang kerajaan Kutai. Kita tahu bahwa Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia atau merupakan kerajaan tertua, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad kelima dan kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah batu atau 7 buah tugu batu. Oke, baiklah anak-anakku, kerajaan Kutai ini berada di Kalimantan. Nah, ini kita lihat kerajaan Kutai, nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai ada Kudungga. Kudungga ini merupakan orang pertama atau orang dari keturunan Indonesia yang status awalnya itu dia sebagai kepala suku. Nah, ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka Kudungga ini beralih membuat sebuah kerajaannya dengan nama Kerajaan Kutai. Jadi sistem pemerintahan dari Kudungga yang awalnya kepala suku itu berubah menjadi sistem kerajaan setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk. Kemudian anak dari Kudungga itu bernama Aswawarman dan Mulawarman. Aswawarman dan Mulawarman ini sudah namanya itu sudah masuk dalam Hindu-Buddha ya. Jadi Warman dan Mulawarman ini sudah masuk pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian Raja Mulawarman ini pernah melakukan satu upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para brahmana. Para brahmana ini kita tahu brahmana ini adalah pendeta dengan jumlah korban yang dikasih sebanyak 20.000 ekor. Bayangkan saja 20.000 ekor sapi, berarti pada zaman dulu itu sapi-sapinya sangat banyak sekali sehingga bisa dipakai untuk dikorbankan pada saat acara pengorbanan ya. Kerajaan Kutai ini bercorak Hindu, kemudian dia mengalami keruntuhan ketika diserang oleh Kutai Kartanegara ya atau kerajaan Islam. Nah, ini prasasti ya, prasasti Yupa yang terdiri dari tugu batu. Ini merupakan salah satu bentuk peninggalan dari kerajaan Kutai. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjut. Kemudian kerajaan Tarumanegara. Kita tahu bahwa kerajaan Tarumanegara ini berada di Pulau Jawa. Nah, ini bisa dilihat peta lokasinya kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, yaitu membentang dari Banten, kemudian Jakarta, ya, Banten, Jakarta, kemudian juga membentang dari Bogor hingga Cirebon. Dan kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan sejak awal abad kelima, ya sudah sejaman dengan kerajaan Kutai. Nah, nama dari raja kerajaan Tarumanegara ini antara lain Gunawarman dan Maharaja Linggawarman tahun 1666 Masehi sampai dengan 619 Masehi. Oke, baiklah. Nah, ini prasasti-prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara tadi. Ada beberapa prasasti di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ini dia menggambarkan tentang tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian juga ini yang dibawa nomor 2 ini adalah prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ini merupakan cap telapak kaki yang melambangkan Raja Purnawarman. Pada saat itu dianggap sebagai Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara alam semesta. Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja atau Raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Oke, baiklah. Kemudian kita lihat lagi prasasti Tugu. Ini merupakan prasasti ketiga.
Dan prasasti Tugu ini menyebutkan tentang pembuatan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak dengan 11 km yang diberi nama dengan Gomati atau Sungai Gomati. Nah, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman itu dibangun saluran air atau bisa dipakai untuk mengairi pertanian saat itu ya. Kemudian kita lihat lagi Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Ini peta wilayah daripada Kerajaan Pajajaran itu atau Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang ya. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan daripada Kerajaan Sunda. Nama-nama rajanya antara lain Maharaja Sri Jaya, kemudian Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan Prabu Ratu Dewanisi. Kemudian kita lihat lagi, ini merupakan Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sunda yang berada di Garut, Jawa Barat. Dalam prasasti Sang Hyang Tapak disebut seorang raja bernama Maharaja Sri Jaya Bupati dan berkuasa di Parahayan Sunda. Raja Jaya Bupati digantikan oleh Rahyang Niskala Wastu Kencana atau Raja Sri Badungga Maharaja yang terlibat dalam Perang Bubat pada tahun 1357. Kemudian pada tahun 1579 Maulana Yusuf dari kerajaan Islam menyerang kerajaan Sunda dan ketika itu dipimpin oleh Dewata ya yang memerintah tahun 1535 sampai 1543. Dan serangan itulah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sunda. Oke, baiklah. Rahyang Niskala Wastu Kencana yang kemudian baru disebut-sebut dengan nama Raja Sri Badungga Maharaja yang dikenal atau yang di dalam kitab Wararaton diceritakan terlibat dalam Perang Bubat dan kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Nama Sri Badungga ini kemudian dijadikan sebagai nama museum yang ada di Bandung. Nah, bisa kita lihat di gambar sini ya, museum yang ada di Kota Bandung. Kemudian Sri Badungga ini juga terdapat dalam prasasti batu tulis ya, batu tulis Sri Badungga Maharaja Ratu. Ya, kemudian sampai sekarang ini masih ada di Pajajaran Sri Ratu Dewata. Kerajaan Melayu. Berikutnya ini Kerajaan Melayu, anak-anakku, kita bisa lihat ini peta lokasi daripada Kerajaan Melayu. Lokasi pusat Kerajaan Melayu ini diperkirakan berada di dekat sekitar Jambi, Canpei. Kalau tadi kita bicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, kalau kali ini Kerajaan Melayu ini itu berada di daerah Sumatera. Persisnya di tepi Sungai Batanghari. Dan berita dalam sejarah itu dinasti Tang ya 1618 sampai 1906 Masehi mencatat tentang datangnya utusan dari Moloyu pada tahun 1644 Masehi dalam rangka hubungan dagang. Dan sekitar tahun 692 Masehi kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya, namun sekitar tahun tersebut kerajaan ini juga pulih kembali. Dan Kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangannya pada masa pemerintahan Aditya Warman. Oke, baiklah. Nah, menurut kitab Negara Kertagama, Raja Kertagama ini melancarkan dari Kerajaan Kertagama dan Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu, dan ekspedisi Pamalayu tersebut diikuti pengiriman Arca Amogapasa ya pada tahun 1286 sebagai hadiah kepada Maharaja Melayu Sri Buwana Raja Maulida Warmadewa. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan Arca Amonggapasa. Ya, arca ini berada di kerajaan Sriwijaya sana. Kemudian ekspedisi Pamalayu dimaksudkan untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk mencapai kemungkinan serangan dari bangsa Mongol di bawah pemerintahan Khan, Kubilai Khan. Kemudian kita masuk anak-anakku tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini peta lokasinya tetap sama seperti yang tadi juga. Kerajaan Sriwijaya ini berada di wilayah sekitar Pulau Sumatera dan sekitarnya. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, jadi dia sudah masuk di wilayah Asia. Kemudian Thailand Selatan ya.
Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Jadi sekitar wilayah pesisir Kalimantan, sebagian Jawa, ini merupakan wilayah-wilayah dari daerah-daerah merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, berdasarkan temuan sumber tertulis dan berita Tiongkok dan Arab, Kerajaan Sriwijaya ini sudah diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Dan berdasarkan laporan Itsing, seorang pendeta dari Tiongkok melaporkan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini dia menganut pembelajaran agama Buddha. Nah, dia pernah juga mengorbankan 1.000 ekor sapi buat pendeta dan agama Buddha pada Sakyakirti yang sangat terkenal di Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini mencapai zaman keemasan di bawah Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9, dan Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12. Nah, ini pengaruh Islam sudah masuk di wilayah tersebut, antara lain disebabkan karena adanya serangan dari Medan Kamulang, ya. Medan Kamulang juga merupakan kerajaan kerajaan Hindu Buddha, ya, dan kerajaan Kolamandala, dan terdesaklah kerajaan Thailand dan kerajaan lainnya pada tahun 1477. Oke, baiklah. Candi Muara Takus ini merupakan prasasti kedudukan bukit berangkat tahun 1605 dan 605 sampai dengan 1688 Masehi. Diinterpretasikan bahwa Kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Sama juga ya, Riau dan Palembang ini tidak jauh beda juga. Riau dan Palembang ini berada di Provinsi Sumatera. Dan pernyataan ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus di Kabupaten Kempat. Penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang, di mana saat itu agar Sriwijaya mudah menguasai daerah-daerah yang lain di sekitarnya seperti Bangka, Jambi, Hulu, dan Jawa Barat atau Tarumanegara. Kemudian kita lanjut. Ini masyarakat Sriwijaya sebagian, ya, kita lihatlah. Oke. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran atau bercocok dan maritim. Kalau maritim itu berarti berbicara tentang laut, ya. Kemudian bercorak maritim, ya. Bercorak maritim itu berarti pelayaran, ya, perdagangan melalui pelayaran. Dan pada akhir abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai sebagian jalur perdagangan di Asia Tenggara seperti Selat Sunda, kemudian Selat Malaka, Selat Kalimantan, Tanah Genting Jawa atau wilayah Thailand dan Myanmar. Jadi kekuasaan wilayah Sriwijaya ini semakin hari semakin membesar, ya, karena dia sudah hampir menguasai wilayah maritim Indonesia. Kemudian beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah Arca Buddha atau Lagam Amarawati. Kemudian juga ada prasasti Telaga Batu dan ada juga prasasti Talang Tung. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk pada Kerajaan Kalingga, anak-anakku sekalian. Kita tahu bahwa Kerajaan Kalingga ini dia berada di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Jawa Tengah dan berdiri di sekitar abad ke-7 sama dengan Sriwijaya tadi. Kemudian pendeta Itsing itu menyebutkan ada kerajaan yang dengan nama Koling atau Kalingga yang berlokasi di Cokro, Jawa. Raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Jadi anak-anakku sekalian perlu diketahui bahwa kerajaan Kalingga atau kerajaan Koling ini diperintah oleh seorang ratu perempuan. Ya, bukan seorang raja tapi seorang ratu yang namanya dengan Ratu Sima. Kalau kita bicara tentang Ratu Sima ini adalah seorang pemimpin yang sangat tegas, kemudian adil, kemudian jujur, kemudian dia sangat peduli terhadap masyarakatnya. Kemudian Ratu Sima ini sangat bijaksana, kemudian orangnya kalau memang anaknya juga melakukan satu perbuatan kejahatan kepada masyarakat, maka anaknya juga pasti akan dihukum. Itu masa pemerintahan Ratu Sima, ya, sang perempuan yang sangat tegas. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku dan diperdagangkan seperti emas, perak, gula, kemudian badak dan gading gajah. Sepeninggal Ratu Sima, Kalingga ini terbagi menjadi dua, Kalingga Utara dan juga Kalingga Utara, ya, yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sana'a atau cucu Ratu Sima, dan Kalingga yang berikutnya adalah Bumi Sambara di bawah Dewa Sembilan.
Oke, baiklah, setelah peninggalan Ratu Sumet itu berarti kerajaan ini terbagi menjadi dua wilayah yang diperintah oleh cucu-cucu daripada Ratu Sumet itu sendiri. Oke, baiklah anak-anakku. Kemudian kita masuk pada kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini juga dia berada di Pulau Jawa, anak-anakku sekalian. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno atau Mataram Hindu atau kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan daripada kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Lokasinya berada di pedalaman Jawa. Ini kita bisa lihat peta wilayah kekuasaan daripada kerajaan Mataram. Peta lokasinya berada di wilayah pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowanto, dan Bengawan Solo. Dan nama-nama raja yang diantaranya Sanjaya, Rakai Panangkaran, Daranindra, Samaragawa Wira, dan Rakai Pikatan. Ini merupakan raja-raja dari keturunan kerajaan Mataram. Oke, baiklah, ada dua dinasti atau wangsa yang pernah berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Nah, berdasarkan prasasti Canggal 732 Masehi dan prasasti Mantiasi atau pendiri dinasti Sanjaya Hindu, itu Sanjaya anak dari Sanaha atau 705 dari kerajaan Kalingga atau kerajaan Poling tadi, dan Senasana Bharatasenawa raja ketiga. Lalu pengganti Sanjaya adalah Rakai Panangkaran, ya. Rakai Panangkaran itu sangat kuat. Kemudian juga masa pemerintahannya dinasti Sailendra atau Buddha Sriwijaya menguasai Mataram. Jadi pada masa pemerintahannya itu dinasti Sailendra itu dari Sriwijaya menguasai Mataram. Oke, baiklah, ini bentuk-bentuk perahu bercadik atau perahu, gambar perahu atau yang disebut dengan model kapal Sriwijaya tahun 800-an itu terdapat pada Candi Borobudur, pada relief Candi Borobudur, ya. Kalau anak-anak atau teman-teman yang lain sudah pernah ke Candi Borobudur pasti sudah melihat ini yang ada pada dinding-dinding Candi Borobudur. Terlihat sekali mereka melukis pada relief ini dengan bentuk model kapal Sriwijaya yang melambangkan kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim Indonesia terbesar. Nah, berikutnya sepeninggal daripada Raja Samaragrawi Wira itu terjadi konflik antara Pramodawardhani, Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa. Mataram kemudian dikuasai oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Kemudian di bawah pemerintahannya kekuasaan Mataram sampai meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sepeninggal Raja Samaragrawira ini terjadi konflik antara Pramodawardhani, Rakai Pikatan, dan Balaputra Dewa. Kemudian dari ketiga konflik ini yang dimenangkan oleh Rakai Pikatan, dan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dinasti Sanjaya di bawah pemerintahannya kekuasaan Mataram mengalami perluasan wilayah sampai meliputi seluruh Jawa, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya bisa kita lihat ada Candi Prambanan, kemudian ada juga Candi Roro Jonggrang. Itu juga berada pada kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Ini bentuk-bentuk candi, latar belakangnya ini ada candi-candi yang tadi disebutkan, ya. Kemudian Candi Prambanan, ya. Pembangunan candi ini juga dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan dari Candi Buddha atau Candi Borobudur. Jadi Borobudur ini merupakan Candi Buddha, ya, sementara Candi Prambanan ini merupakan Candi Hindu dan Candi Hindu. Oke. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan Raja dinasti Sailendra yang merupakan dari penganut agama Buddha, ya. Jadi Candi Borobudur ini juga mereka membangun sebuah monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur, dan monumen ini selesai dibangun abad ke-9, ya. Dan Borobudur ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, ini kalau kerajaan di Candi Borobudur ini berarti candi di mana dibangun dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha, ya.
Nah, selanjutnya berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko, kawasan situs Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi. Kita bisa lihat ini merupakan situs Ratu Boko. Ya, unsur Hindu yang dapat ditunjukkan di antaranya melalui yoni 3 miniatur 1, 2, 3 ya. Kemudian juga 3 miniatur yoni, 3 miniatur candi, arca, Ganesha, dan Durga. Sedangkan unsur Buddha terlihat dari adanya temuan arca Buddha pada reruntuhan stupa dan stupika. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk peninggalan atau prasasti-prasasti dari situs Ratu Boko. Oke, situs Ratu Boko ini juga bercerita tentang Hindu dan Buddha, jadi sejarah peninggalan Hindu dan Buddha. Jadi ini berpadunya di sini ya. Nah, kemudian kita masuk anak-anakku tentang kerajaan Medan Kamulang. Ini peta wilayah daripada kerajaan Medan Kamulang, dan kita tahu anak-anakku kerajaan yang bercorak Hindu Buddha ini merupakan kelanjutan daripada kerajaan Mataram. Nah, pada abad ke-10 kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindo ke Jawa Timur. Jadi kerajaan Medan Kamulang ini awalnya berada di Jawa Tengah, kemudian dipindahkan oleh Empu Sindok yang memerintah saat itu ke Jawa Timur pada abad ke-10. Menurut para ahli, pemindahan kerajaan Medan atau kerajaan Mataram atau Medan Kamulang ini ke Jawa Timur disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi. Itu salah satu faktor ya kenapa kerajaan Medan Kamulang ini dipindahkan. Kemudian juga faktor yang lain itu adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ibu kota daripada kerajaan Medan ini adalah Watugaluh yang sekarang disebut dengan Desa Jombang di tepi aliran Sungai Berantas. Ya, kita kalau ke Jawa jalan-jalan kita bisa melihat di sana kerajaan reruntuhan kerajaan Medan Kamulang masih berdiri teguh di sana ya. Dan ini merupakan bukti-bukti sejarah kerajaan Hindu. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, ini Empu Sindok. Empu Sindok ini adalah pendiri dinasti baru yang bernama dinasti Isyana. Ya, ia naik tahta pada tahun 929 Masehi. Dia sebagai penguasa Medan. Setelah Empu Sindok itu berturut-turut ada Sri Isyana Tunggawijaya, kemudian ada juga Sri Makutta Wangsawardhana, kemudian juga ada Dharma Wangsa, punya saudari bernama Mahendrata dan Airlangga. Kalau kita bicara tentang Airlangga ini, kalau sekarang banyak dinobatkan ya, Airlangga ini dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta pada tahun 1019 dan membangun pusat kerajaan di Kahuripan Sidoarjo. Dan sejak tahun 1025 Airlangga memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruhnya, dan pada tahun 1037 semua wilayah kerajaan tunduk kepada Airlangga. Nah, ini adalah merupakan patung Airlangga yang didewakan berupa Dewa Wisnu sedang mengendarai Garuda. Jadi sejarah kerajaan pendiri dinasti Isyana ini pada akhirnya itu juga ditaklukkan oleh Airlangga, dan pengaruhnya atau kekuasaannya itu sangat besar dan pengaruhnya sangat bisa memperluas wilayah kerajaannya ya, dan sampai sekarang Airlangga ini sangat terkenal sekali, ada pada buku-buku jalanan itu banyak dipakai nama dengan singkatan Airlangga. Oke, selama masa pemerintahannya itu karya-karya sastra berkembang, contoh kitab Arjuna Wiwaha. Nah, yang ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1035 Masehi. Kemudian, anak-anak sekalian, Airlangga ini membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Mapanji Garasaka. Airlangga membagi dua kerajaannya kepada dua putranya, Kerajaan Jenggala kepada Mapanji Garasaka dan Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri ke Samarawijaya dengan ibu kota Dida. Ini salah satu bentuk peninggalannya ya. Oke, nah kemudian anakku sekalian kita masuk pada Kerajaan Kediri. Kita bicara Kerajaan Kediri ini juga masih seputar kerajaan yang berada di wilayah Jawa. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agraris. Mengapa agraris? Karena dia berada di pedalaman dan dengan raja pertama Sri Samarawijaya. Dan kemudian diganti oleh secara berturut-turut Sri Jayawarsa dan Bameswara. Kerajaan Kediri kita tahu mencapai puncak kejayaannya pada masa Jayabaya
Kemudian dia berhasil menguasai Jenggala dan membuat Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Nah, kerajaan ini terkenal dengan ramalan-ramalannya yang kemudian dibukukan dengan judul Jangka Jaya Baya. Ya, kita tahu ini salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya, latar belakangnya ini ya. Kerajaan Kediri ya, kerajaan Kediri disamakan dengan kerajaan yang bergerak pada bidang perekonomiannya itu pada agraris. Sesudah Jayabaya ada seorang raja yang cukup terkenal, Ratu Kameswara 1182 Masehi, karena pada masa pemerintahannya karya sastra Jawa itu berkembang sangat pesat sekali ya anak-anakku sekalian. Pada tahun 1185 Kameswara diganti oleh Kertajaya atau Prabu Dadang Gendis. Pada masa pemerintahannya situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Dan Kertajaya berselisih dengan para Brahmana. Para Brahmana ini kita tahu itu pendeta karena ia ingin disembah oleh para pendeta baik Hindu dan juga atau kaum Brahmana. Dan para pendeta ini kemudian bersekutu dengan seorang aku bupati dari Tumampel dan bagian dari Kediri bernama Ken Arok. Ken Arok ini sangat terkenal sekali anak-anak sekalian. Ken Arok ini mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di mana ini? Pertempuran di Ganter, kemudian dia meninggal dan Kertajaya dalam pertempuran tersebut berakhir kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Ini merupakan arca Wisnu yang berasal dari kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Oke, anak-anakku sekalian, kemudian kita masuk pada kerajaan Singasari. Ya, kita tahu bahwa kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok, juga bercorak Hindu, pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaannya diperkirakan berada di daerah Singasari Malang. Nah, masih di Pulau Jawa juga ya, sekitar Pulau Jawa sini. Nama resmi kerajaan Singasari adalah Tumapel. Ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Dan nama-nama rajanya itu diantaranya Ken Arok, Anusapati, Ranggawuni, Kertanegara, dan sebagainya. Raja pertama kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Ya, karena dia mendirikan kerajaan tersebut ya, Singasari. Pemerintah tahun 1272 sampai 1227. Anak-anakku sekalian, sebelum berkuasa Ken Arok ini dia adalah seorang aku Tumampel atau dia seorang pembantu, ya pembantu bupati daerah bawahan kerajaan Kediri. Dia berhasil menjadi aku setelah membunuh aku sebelumnya. Jadi dia pernah membunuh raja sebelumnya dan kemudian Tunggul Ametum dengan keris buatan Empu Gandring, bahkan ia memperistri daripada Tunggul Ametum Ken Dedes. Jadi Ken Dedes ini merupakan istri daripada Tunggul Ametum yang dibunuh oleh Ken Arok. Dan setelah itu Ken Arok naik tahta menjadi raja. Nah, ia menjadi raja setelah memenangkan pertempuran Kartajaya atau Raja Kendiri. Kemudian ia membangun kerajaan Singasari dan dianggapnya sebagai dinasti baru di kerajaan Giririndra. Nah, anak-anakku sekalian, setelah itu situasi politik pemerintahan kerajaan Singasari ini diwarnai dengan konflik perebutan kekuasaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena diperkirakan mendapatkan kutukan daripada Empu Gandring yang memberikan keris kepada Ken Arok tadi ya. Dan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Raja terakhir kerajaan Kediri atau Kertanegara bercita-cita meluaskan kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk itu ia mengeluarkan kebijakan ekspedisi Pamalayu yang kita kenal sekarang ya. Kertanegara kemudian tewas oleh Jaya Katuang dan Jaya Katuang lalu menjadi raja dan memindahkan pusat kerajaan dengan meninggalnya Kertanegara pula lah kerajaan Singasari. Ini merupakan Candi Singasari yang dibangun sebagai tempat pemulihan Kertanegara tadi itu ya. Jadi kalau kita melihat sejarah seperti ini itu kalau satu dengan yang lainnya sudah saling berebut untuk membunuh untuk mencapai tahta kekuasaannya, pasti pada masa berikutnya juga pasti akan terjadi konflik-konflik perebutan kekuasaan ya. Jadi nilai-nilai karakter di sini yang perlu kita dapatkan ya anak-anakku sekalian ya. Janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu yang kita inginkan, walaupun itu salah. Nanti pada akhirnya juga kita akan diserang oleh orang lain juga yang tidak terhadap.
Nah, kemudian anak-anakku sekalian kita masuk pada kerajaan Majapahit. Majapahit ini peta wilayah kekuasaannya hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan Asia Tenggara ya. Nah ini peta wilayah kekuasaan Majapahit besar sekali. Majapahit dan Sriwijaya ini dua wilayah kerajaan yang sangat wilayah kekuasaannya besar. Kita lihat di sini tanggal berdiri kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya pada 10 November 1293. Kemudian pusat daripada kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km setelah barat daya kota Mojokerto. Di mana di Mojokerto itu di mana ya? Di Jawa Timur. Dan nama-nama rajanya diantaranya Raden Wijaya, Raden Tribuwana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Ya, kita lihat yang Hayam Wuruk ini sangat terkenal juga ya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya, nah ini raja daripada kerajaan Majapahit. Terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan. Wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, yaitu Negara Agung, kemudian juga ada Mancanegara, kemudian juga ada Nusantara. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan yang sangat pesat dan pada tahun 1365 ditulis kitab Negara Kertagama oleh Empu Prampaca, kemudian Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan Gapura Bajang Ratu yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Oke. Nah, prasa atau Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari masa Majapahit. Ya, tepatnya dari Kakawin Sutasoma. Kehidupan masyarakatnya bertani, kemudian komoditas utamanya adalah lada dan garam. Pajak dan denda itu dibayarkan dalam uang tunai. Nah, pada masa pemerintahan Raden Wijaya terjadi perubahan moneter penting terjadi sangat penting. Kemudian kepentingan dalam negara diganti dengan uang ya. Kemudian dibuatlah uang keping tembaga impor dari Tiongkok. Nah, anak-anakku, ini merupakan bentuk arca harihara atau perwujudan Kartarajasa. Ini merupakan celengan zaman Majapahit abad ke-14 dan 15 Masehi. Sangat luar biasa sekali ya orang tua-tua kita zaman dulu. Nah, jadi di sini baru kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada di zaman Majapahit dulu sebelum kolonial masuk. Jadi dari masa zaman Hindu-Buddha itu prasa Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada dan tertanam di diri masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Kerajaan Majapahit mempunyai Mahapati ya. Kerajaan Majapahit mempunyai Mahapati yang namanya dengan Gajah Mada. Kita lihat di belakang ini gambaran daripada Gajah Mada. Kemudian pada saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Ya, berkat bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk membuat Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dan pada tahun 1389 Hayam Wuruk wafat. Kemudian kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Jadi orang-orang yang kuat itu sudah hilang, berarti sudah tidak ada lagi generasi yang dipersiapkan saat itu sehingga dia melemah dan kerajaan Majapahit runtuh. Kemudian salah satu penyebabnya karena ada serangan dari kerajaan Islam Denmark. Jadi Islam Denmark itu sudah ada pada masa itu ya, sudah mulai masuk pengaruh Islam karena Islam sudah masuk ada juga yang tertangkap bahwa ada Islam masuk pada abad ke-7, ada juga Islam masuk pada abad ke-11 dan juga pada abad ke-13 Islam sudah mulai berkembang. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ini juga pasti mereka mengalami keruntuhan karena adanya serangan daripada kerajaan-kerajaan Islam yang saat itu maju dan berkembang sekali satu Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada kerajaan Bali. Nah, kita tahu Bali ini di Bali sana juga masih ada pengaruh-pengaruh yang bercorak Hindu sampai saat ini ya. Kerajaan Bali merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Tapak Siring dan Pejeng. Kemudian kerajaan Bali ini ditaklukkan oleh Gajah Mada dan sejak itu pula kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Struktur pemerintahan keluarga raja memerintah secara turun-temurun atau sistem dinasti, badan penasihat raja. Kemudian juga ada pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pemungut pajak dan administrasi. Penduduk daripada kerajaan Bali hidup teratur dengan sistem kasta. Kemudian sistem keluarga Bali mengalami pemberian mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Jadi kerajaan Bali ini penduduknya itu bertani, sistem
sistem pencahariannya, kemudian sistem keluarganya itu kehidupan sosialnya itu terbagi dalam sistem kasta atau penduduknya. Nah, kita bisa lihat di sini yang memerintah pada kerajaan Bali itu secara turun-temurun ya berdasarkan sistem dinasti. Oke, baiklah. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Oke, anak-anakku sekalian, tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekian banyak, mulai daripada kerajaan Kutai sampai dengan kerajaan yang terakhir itu adalah kerajaan Bali. Nah, ada kerajaan Kutai, kemudian juga kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Medan Kamulang, kerajaan Mataram kuno, nah, sampai pada terakhir itu kerajaan Buddha yang kerajaan Hindu ya yang ada di Indonesia itu berada di Pulau Bali. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut meninggalkan bukti-bukti atau pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga saat ini. Kita melihat bahwa yang sangat terkenal saat ini adalah Candi Borobudur yang merupakan 7 keajaiban dunia, dan bahasa-bahasa dan tulisan yang ada sampai saat ini kita tahu bahwa merupakan salah satu yupa dengan inskripsi. Indonesia ini memasuki masa aksara ditandai dengan penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Betul sekali. Jadi awalnya itu kan masyarakat Indonesia ini masih belum mengenal agama, masyarakat Indonesia ini masih belum mengenal tulisan. Ya, anak-anakku sekalian, ketika pengaruh Hindu dan Buddha masuk pada abad kedua Masehi sampai dengan abad keempat Masehi, itu masyarakat Indonesia yang tadinya mulai dari kita belajar tentang manusia purba, manusia yang belum mengenal tulisan, ketika masuk pengaruh Hindu-Buddha itu Indonesia sudah dikenal dengan adanya tulisan. Jadi masa praaksara itu sudah tidak lagi di Indonesia, tapi sudah masuk pada zaman masa aksara atau masa sejarah ya, di mana penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, orang Indonesia sudah mulai mengenal adanya tulisan dengan pengaruh Hindu-Buddha tadi, yaitu penggunaan huruf-huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, bukti pertama yang dikenalnya tulisan di Nusantara adalah tulisan yang ada di 7 buah yupa. Yang ada di mana itu tadi? Di Kutai, Kalimantan Timur ya. Jadi 7 buah yupa ini bertuliskan huruf dan merupakan kerajaan pertama, kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia adalah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur, karena yupa ini sudah bertuliskan huruf dari bahasa Sanskerta. Bahasa dan tulisan dapat dilihat di prasasti manuskripnya ya. Jadi bukti pertama dikenalnya tulisan itu di Nusantara berada pada 7 buah yupa di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Oke, baiklah. Nah, sistem pemerintahan yang masih diterapkan sampai saat ini, salah satu pengaruh Hindu di bidang politik munculnya konsep Dewa Raja. Dari konsep ini, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Jadi awalnya sistem pemerintahan di Indonesia itu hanya dari pemerintahan kepala suku. Ya, suku. Pemerintahan kepala suku kita kenal dengan pemerintahan kepala suku, tapi setelah masuk pengaruh Hindu dan Buddha, maka sistem pemerintahan dari kepala suku itu dia berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Nanti beda lagi setelah Islam masuk ya. Jadi dari kerajaan ini berubah menjadi kesultanan gitu. Ini dikepalai oleh seorang sultan. Nah, ekonomi dan sistem pencaharian. Ekonomi dan sistem pencaharian pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, pada masa prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sangat tangguh dalam mengarungi lautan lepas, kemudian laut yang sangat besar atau lautan yang sangat dalam itu bukan penghalang buat mereka, melainkan penghubung antar pulau. Nah, kedatangan India itu memperkuat tradisi agraris yang semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia saat itu. Agama dan sosial budaya dalam kehidupan pengaruhnya atau kebudayaan Hindu-Buddha itu dikenal dengan nama sistem kasta. Ya, jadi agamanya Hindu dan Buddha itu mereka mengenal sistem kasta dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oke, baiklah. Kemudian seni bangunan. Yang kita lihat di sini seni bangunan atau seni pahat, seni relief candi ya. Kita tahu bahwa luar biasa sekali para orang tua kita zaman dulu masa Hindu dan Buddha, candi-candi umumnya berfungsi untuk menghormati dan memuliakan para dewa dan dewi Hindu. Kemudian bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu Sparloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan, kemudian juga
Rurukaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Kemudian juga ada nama Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia dan fana. Ini bangunan-bangunan seni bangunan, seni pahat dan relief pada candi-candi. Terutama yang kita tayangkan di sini adalah bagian daripada Candi Borobudur. Nah, perbedaan Candi Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu, yang pertama bentuk tambun dengan hiasan kalam makara itu di atas gawang pintu masuk, ya kita bisa lihat. Kemudian puncak candi berbentuk stupa, kemudian bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Kemudian juga Candi Jawa Timur itu bentuknya lebih ramping. Jadi Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur itu memiliki perbedaan. Candi Jawa Timur itu bentuknya lebih ramping, kemudian puncak candi berbentuk kubus, dan di atas gawang pintu itu terdapat hiasan kala atau wujud daripada kepala raksasa. Nah, ini perbedaan-perbedaan daripada Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya dan pada pembelajaran-pembelajaran sejarah berikutnya, baik itu sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan. Oke, Ibu pamit dan tetap terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk diri kalian dan masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.